Dari kita kecil, kita selalu diajarkan oleh orang tua kita untuk berbagi pada sesama. Bahkan setelah memasuki lingkungan sekolah. Topik ini juga terus disinggung selama masa pendidikan. Tapi dengan banyaknya pengajaran mengenai tindakan berbagi, kenapa masih ada beberapa orang yang sulit sekali untuk menerapkan hal ini di kesehariannya? Nah, ada beberapa alasan yang barangkali menjadi penyebabnya. Mungkin saja sebagian orang memang merasa belum mampu dari segi dana, tidak punya motivasi yang kuat untuk berbagi, atau merasa rugi jika harus berbagi. Adakah dari kamu yang juga memiliki alasan seperti ini? Nah, bagi kamu yang masih enggan berbagi karena takut rugi atau khawatir tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, mungkin kamu perlu menyimak Let's Talk About It hari ini. Karena ada 5 manfaat positif dari kebiasaan berbagi yang bisa kamu petik. Here we go, let's talk about it. Yang pertama, bisa meningkatkan keakraban. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan memulainya dari manfaat yang paling dekat dengan keseharian kita. Dalam lingkup pertemanan saja, berbagi bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan keakraban dengan orang lain. Dengan berbagi, setidaknya ini bisa menjadi cara pertama untuk menunjukkan kalau kamu adalah sosok yang positif. Dari melakukannya, orang lain biasanya bakal tertarik untuk lebih dekat dengan kamu dan gak ragu untuk membuka dirinya lebih jauh lagi. Ini karena kebanyakan orang bakal merasa nyaman dengan sosok yang suka berbagi. Tentunya bukan berarti kamu harus menghamburkan uang kamu hanya agar bisa mendapatkan teman. Berbagi pada orang lain bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti menawarkan sebutir permen atau memberikan sebagian makanan atau cemilan yang kamu punya. Yang kedua, membuat semua pihak bahagia. Berbagi tidak berarti bakal membuat kamu sebagai pihak pemberi jadi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Malah berbagi bisa mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Dari sisi penerima, mereka bakal merasa senang dan mungkin juga terbantu dengan adanya pemberian dari kamu. Hal yang sama berlaku juga untuk pihak pemberi. Selain merasa bahagia, pemberi juga kemungkinan bakal merasa lega karena berhasil meringankan beban orang lain atau sekedar membuat penerima tersenyum padanya. Jadi, masih mau meremehkan manfaat berbagi? Yang ketiga, membuat kamu lebih memaknai kehidupan. Apa artinya hidup jika selama nafas masih ada, kita hanya terus-menerus berpusat pada diri sendiri? Padahal kita hidup di bumi bersama dengan banyak makhluk lainnya. Bukankah egois jika hanya terus memikirkan diri sendiri saja? Kenyataannya, masih banyak di luar sana yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Tapi karena terlalu sibuk memperkaya diri, kita jadi lupa untuk berbagi pada sesama. Itulah kenapa kamu perlu sesekali mencoba berbagi. Kalau ingin tahu, berbagi sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk membuat kamu lebih memaknai kehidupan. Dengan berbagi, kita jadi paham bahwa pemberian kita mungkin memberikan dampak positif buat hidup orang lain, meski kita tidak secara langsung melihat respons mereka. Dalam konteks lainnya, berbagi juga dapat menyadarkan kita bahwa masih ada banyak orang yang belum seberuntung kita dalam hal finansial. Karena itulah, kita perlu selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Yang keempat, memotivasi diri untuk bekerja lebih giat. Bagaimana berbagi bisa memberikan manfaat berupa motivasi untuk bekerja lebih giat? Sebenarnya, mudah saja untuk menjelaskannya. Begini, dari tindakan berbagi umumnya akan hadir sebuah perasaan positif di mana sosok pemberi bakal merasa bahwa diri mereka berguna buat hidup orang lain. Maka, setelah mendapat kepuasan atau benefit seperti itu, biasanya seseorang bakal ketagihan untuk berbagi kembali di lain waktu. Jadi demi membuat diri mereka tetap bisa mewujudkan kebaikannya tersebut, maka mereka pun perlu bekerja lebih giat lagi agar dapat memberi lebih banyak. Yang kelima, bisa menginspirasi orang lain untuk menerapkan kebiasaan berbagi. Ketika kamu secara tulus berbagi dengan seseorang, hal itu dapat menginspirasinya untuk melakukan tindakan serupa. Mungkin di lain waktu ia akan membalas pemberian kamu. Atau peluang lainnya, bisa saja ia tertarik untuk mulai berbagi pada sosok lainnya. Hal ini pun berlaku juga bila kamu menunjukkan kebiasaan berbagi kamu lewat media sosial. Meskipun perilaku seperti ini kadang memicu perdebatan. Namun, kita juga nggak bisa mengelak bahwa dari segelintir postingan kebaikan, terdapat manfaat yang dapat membuat orang-orang terinspirasi untuk melakukan kebaikan yang sama. Ada banyak sekali manfaat positif dari kebiasaan berbagi yang mungkin jarang disadari orang-orang. Tapi setelah menyimak semua yang saya sampaikan di sini, tentunya kamu sudah nggak terlalu buta lagi soal manfaat dari berbagi kan?
Semoga video ini bisa memotivasi kita semua untuk berbagi pada sesama ya. Nggak harus berbagi dalam jumlah besar kok. Kalau memang belum mampu, berbagi kecil-kecilan pun tidak mengapa. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.